Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada kakak-kakak dan teman-teman panitia. Kak Iqbal selaku Presiden SRITK dan tentunya juga selamat pagi kepada Pak Medi selaku pemateri kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat berkumpul semua bersama di program Kenal EBT yang kali ini, meskipun dalam keadaan online. Perkenalkan, saya Gizel, staf Divisi Akademik SRI ITK, selaku moderator pada Kenal EBT Materi Geothermal pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, akan ada beberapa rules nih yang harus teman-teman Energizen patuhi, supaya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik ya tentunya. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk fokus. Yang kedua, diharapkan untuk dapat aktif bertanya. Lalu yang ketiga, teman-teman diharapkan untuk semangat dan juga jangan ngantuk ya. Oke, selanjutnya mungkin saya perkenalkan kepada pemateri kita pada hari ini. Biasanya kan pematerinya dari ini ya, Kak Iqbal atau enggak Kak Zain. Nah, untuk kenal EBT yang kelima ini, pematerinya ini beda nih, dari dosen fisika Institut Teknologi Kalimantan. Mungkin saya sebutkan sedikit untuk CV dari Pak Medi Arisalwadi, SSI MSI, yang merupakan seorang dosen program studi fisika ITK. Dari CV-nya, Pak Medi sendiri mendapatkan gelar SSI dari Universitas Mataram dan gelar MSI-nya dari Universitas Brawijaya pada tahun 2017 Pak Medi menjadi asisten workshop geofisika jurusan fisika FMIPA dan pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi dosen jurusan pertambangan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang menjadi dosen di Prodi Fisika Institut Teknologi Kalimantan. Oh ya, untuk sedikit info nih untuk teman-teman Energizen semua, untuk pagi hari ini Kenal EBT ini akan ada prize untuk 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan aktif bertanya. Jadi pada teman-teman semua diharapkan untuk bisa fokus dari pemaparan materi yang nanti akan disampaikan. Jadi teman-teman berkesempatan nih untuk mendapatkan hadiah berupa e-money. Jadi diharapkan teman-teman semua dapat fokus ya. Dan teman-teman semua diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia nanti di kolom chat. Oke, tanpa kita lama-lama lagi, mungkin langsung aja kita masuk ke pemaparan materi. Kepada Pak Medi, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Udah diperkenalkan ya. Tadi saya Medi Arisalwadi, biasa dipanggil Media di fisika. Sedikit saya bidang minat saya arah geofisika, terus main seismik, terus geothermal ya sebenarnya. Nah, ini kenapa kita langsung aja kali ya, karena kalian mungkin banyak baca tentang geothermal ya. Nah, ini saya ambil Geothermal Resort for Future Energy gitu ya. Karena kalian di grup energi gitu ya, geothermal itu adalah salah satu solusi sebenarnya di Indonesia atau di dunia sekarang ya untuk siasati bahwa kekurangan energi kita dari bahan alam gitu ya, kayak batu bara, minyak dan oil gitu, oil and gas gitu ya. Nah di sini saya akan coba menjelaskan atau sharing gitu ya, sedikit pengetahuan atau mungkin kalau kita bahas geothermal ini akan panjang gitu ya. Di ITB sendiri tuh geothermal adalah jurusan sendiri gitu ya. Ini saya singkat aja, nanti ya kita akan lihat gimana prospek kalau di Indonesia atau di dunia itu seperti geothermal untuk yang terkininya gitu ya.
Baik, karena saya diminta menjelaskan dari awal pengenalan geotermal itu seperti apa, pengertiannya, terus penerapannya, terus seperti apa prospek geotermal untuk kedepannya gitu ya. Dan di sini saya tambahkan juga peluang kerja kalian yang di ITK gitu ya, di bidang geotermal itu sangat terbuka ya, apalagi kita Institut Teknologi Kalimantan ya, nggak beda jauh sama yang ada di institut-institut lain ya, terkait tentang pengembangan IBT ya. Eh, saya akan mulai dari pengertian sistem panas bumi gitu ya. Panas bumi atau geotermal gitu ya. Panas bumi itu kalau kita lihat merupakan energi yang tersimpan nih di bawah permukaan gitu ya, di bawah bumi gitu dengan yang ada fluida atau maupun ada gas gitu ya yang di dalam permukaan, di bawah permukaan, sorry. Nah, yang kalian lihat gambar di sini adalah namanya konseptual model ya, konseptual model dari si geotermal. Nanti akan saya jelaskan gimana sih sistem dari si geotermal ini ya. Sini kita akan lihat ya siklus di alam itu ada hujan, terus air itu mengalir ke bawah, seperti konsep-konsep fisika pada umumnya ya. Suatu fluida atau suatu gas itu akan mengalir ke konsentrasi lebih tinggi, ke konsentrasi lebih rendah, atau si fluida itu akan mencari celah gitu untuk dia keluar. Itu konsep dasar kalau belajar si geotermal sebenarnya kayak gitu. Nah, saya coba lihatkan ya di zaman dulu di abad-abad 19 gitu ya, abad-abad awal-awal geotermal itu dikenalkan gitu ya. Di situ kalau kita bicara orang Romawi ya, yang memanfaatkan pemanas ruangan dan mandi gitu ya. Di Jepang gitu ya memakai air panas gitu dari geotermal untuk memasak. Nah, sedangkan kalau kita lihat air panas, pemandian air panas itu kan ada suatu sistem di bawahnya yang membuat dia panas air yang di atas permukaan gitu ya. Sehingga dia akan kita akan cari tahu berarti ada energi di bawahnya. Nah, itu namanya manifestasi biasanya atau kenampakan yang ada di bawah permukaannya kayak gitu ya. Di atas permukaannya, sorry. Nah, itu pasti ada energi. Nah, itu akan membuat para ilmuwan itu tertarik nih kalau kita mengembangkan energi itu seperti apa. Nah, sedangkan satu turbin, suatu mesin itu kan bisa dikerjakan dengan digerakkan gitu ya dengan sistem uap kayak gitu-gitu ya. Nah, ada sumur uap pertama nih yang menghasilkan listrik di Italia gitu ya. Di 1913 gitu ya. Untuk pertama kalinya listrik dari geotermal dipasarkan. Ini udah dari tahun berapa nih? Udah mau 100 tahun berarti ya geotermal. Tapi kok gini-gini doang ya nggak berkembang. Nanti saya akan jelaskan kok dia belum bisa berkembang. Tapi perkembangannya cukup pesat nih di negara-negara seperti New Zealand, Italia, dan lain-lain. Sedangkan negara berkembang seperti kita kok belum bisa gitu ya. Mungkin akan menuju ke sana. Nanti kita akan lihat roadmap Indonesia itu seperti apa sih di geotermal gitu ya. Nah, sampai tahun 2007 itu kalau kita lihat data ini di Pertamina gitu ya, Pertamina geotermal yang pernah saya ikuti yang di Kamojang ya. Beberapa kali saya ke sana untuk kapasitinya itu sekitar 10 gigawatt sampai 28 ya, atau itu setara dengan 110 juta barrel minyak per tahun. Bayangkan aja, cuma segitu itu setara dengan berarti penghematan kita terhadap minyak itu sangat besar sebenarnya kalau kita lihat. Nah, sekitar 24 negara ya memanfaatkan secara langsung, ada 72 negara memanfaatkan secara langsung. Terus Indonesia mempunyai potensi paling besar nih, sekitar 28.000 megawatt atau sekitar 40% dari cadangan dunia. Kenapa seperti itu? Seperti kalian tahu ya, Indonesia dari ujung Sumatera sampai Sulawesi itu kan ring of fire tuh, atau dikenal dengan cincin api dunia, gunung api. Nah, itulah sumber geotermal satu-satunya, vulkanik ya, sistem vulkanik. Terus kita berada di tatanan dunia yang bagus gitu ya, banyak crack, gempa gitu ya. Di samping ada bencana gitu, ini berkahnya gitu ya. Ada berkah, ada
bencananya kayak gitu ya kira-kira. Ini kita akan jelaskan sekarang. Pengertian sistem panas bumi ya, proses terbentuknya. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah gambaran-gambaran plate atau lempeng bumi gitu ya, tempat terbentuknya si sistem bawah permukaan itu ya. Ini ada lempeng Asia, lempeng Australia, Eurasia gitu ya. Terus Indonesia berada di posisi yang mana gitu, sekitar sini ya. Ya, ini kan plate Australia. Berarti di plat-plat ini atau di zona-zona subduksi ini atau zona-zona lempeng kan terjadi patahannya di bumi itu. Nah, melalui patah-patahan ini energi di bawah permukaan itu akan muncul gitu ya, atau dengan kata lain seperti saya bilang tadi dalam bentuk fluida dia akan naik mencari apa namanya posisi dia keluar, kan ada retakan-retakan ya karena energi di bawah permukaannya sangat tinggi terus tertekan ke atas gitu ya, sehingga dia akan muncul sebagai uap, sebagai berbagai macam bentuk manifestasi ya gitu ya. Nah ini kalau kita apa namanya zoom lagi bentuk pembentukan tadi, kita punya ocean crust, terus trace ya, volcanic arch gitu ya, continental crust, terus lithosphère gitu ya. Nah, dalam tahap pembentukan si gunung api ya, kalau kalian di fisika mungkin pernah belajar ini ya, kita belajar geologi dasar, terus geofisik gitu ya, pembentukan lempeng tektonik dari si bumi. Nah, kenapa bisa terbentuk gitu ya? Kalau kita lihat, ini kan litosfer nih, seharusnya kan dia harusnya datar gini sama kan ya. Nah, karena dia perbedaan energi di sini ya, karena terus dia menjadi tumbukan di sini. Nah, tumbukan ini dia menjadi menumpuk ke bawah gitu. Nah, bisa-bisa di sini kan terjadi patahan nih, di sini ini patah sehingga memunculkan bahwa di bawah bumi itu kan ada panas gitu ya, magma gitu. Nah, magma itu akan naik melalui sini nih, sehingga membentuk si spot-spot gunung api. Kalau kalian pernah lihat Hawaii gitu ya, Hawaii itu kan hotspot gitu sebenarnya. Hawaii itu adalah kayak gunung api yang bergerak gitu ya. Dia bergerak membentuk gunung-gunung api baru gitu ya. Tapi dalam jangka waktu nggak sebentar ya, bisa ratusan tahun gitu ya terbentuknya sampai ada pergerakan dari si lempeng bumi kayak gitu ya sistem terbentuknya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, terus ini misal ada air dari permukaan nih, ini ada pemindahan panas secara konduksi atau konveksi gitu ya. Kan tadi ada hujan nih, hujan itu ke bawah permukaan, terus dipanaskan sama sumber panasnya gitu ya, sehingga dia membentuk apa namanya uap gitu ya, proses rekahan itu sehingga dia akan keluar lagi dalam bentuk uap. Jadi sistemnya sudah terkendali sama alam, tinggal kita memanfaatkan aja sebenarnya. Tapi pemanfaatannya ya harus tepat guna, tepat sasaran dan teknologinya. Karena kita di generasi ini kita harus memikirkan teknologinya seperti apa kayak gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa teknologinya. Nah, seperti ini analoginya ya si geothermal. Jadi kayak kita memasak air sebenarnya dalam kocor atau ceret gitu ya. Kalau kalian lihat nih, ini sumber panasnya, terus air panas gitu ya. Nah, ini adalah sumber uapnya, inilah yang dimanfaatkan oleh kita untuk menyalakan mesin-mesin untuk menghasilkan si listrik dalam geothermal, kayak gitu reservoirnya gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari ini seperti apa Pak caranya? Ya kita kan ada kuliah tuh, ada di teknik sipil, mungkin di fisika, di geofisik, di geologi. Nah, mencari tahu ini seperti apa, ada namanya komponen head source, reservoir, cap, clay cap-nya atau penutup atasnya gitu ya. Berarti kita harus tahu dulu strukturnya seperti apa, terus keadaan alamnya seperti apa. Tentu isu-isu geothermal ini kenapa juga sering terhambat gitu ya, karena isu lingkungan gitu ya, karena bisa merusak hutan gitu-gitu katanya gitu ya dalam tanda kutip. Tapi ternyata kalau kalian pernah nanti suatu saat main ke Kamojang, ke Gunung Salak gitu ya di Bandung sana, di Jawa Barat gitu ya, itu ternyata nggak separah itulah ya dibandingkan yang ada sekarang kayak batu bara dan oil and gas gitu ya, karena sistemnya sudah terbentuk kayak gitu. Ini akan saya
jelaskan lagi nanti. Oke, sistem geothermal itu ada beberapa ya, ada hot dry rock gitu ya, yang memanfaatkan panas yang tersimpan dalam batuan yang berporositas rendah gitu ya, dan tidak permeable gitu ya. Nah ini kalau kalian pernah dengar porositas berarti dia punya kayak berporos gitu ya, lubang-lubang lah gitu ya istilah kasarnya. Nah itu temperatur sistem ini berkisaran 120 sampai 225 gitu ya, dengan kedalaman 2 sampai 4 kilometer gitu ya. Kilometer loh ya di bawah permukaan. Terus ada sistem magma trap gitu ya, yang memanfaatkan panas yang keluar dari tubuh magma gitu ya, yang dangkal gitu. Ini kurang lebih itu sama dengan 1.200 gitu ya. Nah, sistem berasosiasi dengan vulkanik gitu ya, atau gunung api, krater atau intrusi magma. Nah, seperti intrusi magma itu di Kalimantan mungkin kalian pernah dengar gitu pemandian-pemandian air panas yang di Samboja, di Handil gitu-gitu ya. Itu kan terbentuk dari mungkin zaman dulu itu ada di sana intrusi atau sisa-sisa magma yang masih panas gitu. Itu mungkin tahun depan ya saya akan coba survei geofisik di situ. Kemarin mau, tapi Covid ya. Jadi mungkin generasinya si Rahmat ini nanti akan mengerjakan proyek di situ ya. Kalau di fisika ya, kalau mau main-main sama saya di geothermal. Nah, sistem yang berhubungan dengan tatanan tektonik gitu ya, terus jadi di lingkungan backup gitu ya. Kalian pernah belajar, nggak semua geologis ya, gimana menjelaskannya biar sederhana. Jadi di sistem permukaan bumi itu ada kayak pulau-pulau kecil gitu pembentukannya itu loh. Dia akan naik ke atas, ada zona sesarnya atau zona patahan gitu dalam bumi itu, sehingga dia akan naik ke dalam sistem si geothermalnya sendiri. Nah, terus sistem yang dipengaruhi oleh geopressure gitu ya, atau tekanan gitu ya, yang ditemukan cekungan sedimen gitu ya, atau kedalaman reservoir ini sekitar 1 sampai 3 kilometer gitu ya dari temperatur reservoir. Nah, yang menariknya di geothermal ini sekarang ya, Pertamina juga sudah mulai mengerjakan, PLN sudah mulai mengerjakan gitu ya, apa namanya, geothermal. Yang terakhir saya pernah ikuti itu yang di Gunung Ijen gitu ya, tentang survei-surveinya si geothermal. Nanti saya akan coba jelaskan kita itu bisa masuk di mana sih kalau kita mau main di sistem geothermal gitu ya. Karena sebagai mahasiswa atau kita praktisi peneliti atau nanti menjadi satu bagian dari geothermal gitu ya. Karena ini masa depan kita gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat geothermal development stage gitu ya, dari mana awalnya gitu ya. Nah, ini dari awalnya adalah eksplorasi, ada eksploitasi dan production gitu ya. Nah, eksplorasi itu sendiri kita mulai dari geothermal survei awal gitu ya. Terus survei awal kayak gimana keadaan lingkungannya, gimana apa aja sistem yang ada di situ, manifestasinya seperti apa, geokimianya, geofisikanya, terus geologinya, atau sistem pembangunannya itu di segi basic science gitu ya. Terus kita akan menuju ke geodrilling gitu ya. Drillingnya, terus ini kan main anak sipil biasanya ngedrill gitu ya, atau geofisik juga bisa. Baru anak-anak si elektro mungkin ya bisa main di eksploitasinya. Terus di sini maintenance alatnya seperti apa, dia bisa memproduksi gas apa sih namanya, uap itu seperti apa untuk menghasilkan si listrik. Terus kita main di sipil atau di mana untuk instalasi, atau anak TMM kan bisa ya, atau anak-anak industri bisa main di sini untuk production-nya. Jadi semua prodi mereka itu bisa masuk ya kalau kita main di geothermal biasanya. Oke, ini mungkin yang di kalian ya yang di SRE gitu ya, Past, Present and Future gitu ya. Nah, sekarang kan kita ada di sini nih di oil and gas gitu ya, di batu bara gitu ya. Ini nih yang sekarang dan terus di masa depan ada geothermal, ada hydropower, ada solar cell, ada wind energy. Mungkin saya lihat udah banyak yang ngomong kayak gitu ya, ada wind energy, terus solar cell gitu ya, terus hydropower gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan sebagai energi
alternatif tentu ya di sistem perenergian, tatanan perenergian kita ya itu sangat penting gitu ya. Nah, ini lambat laun akan kita tinggalkan karena oil and gas and si batu bara itu lama-lama kan habis tuh. Tapi nggak tahu kapan habisnya ya. Saya sebagai orang geofisik juga di bagian analis oil and gas itu masih banyak di Indonesia karena sistemnya sudah ada. Mungkin karena untuk meninggalkan sistem itu yang agak sulit gitu ya di tahapan kita, tapi kita akan segera menuju arah sini kalau kita nggak mulai kayak kalian buat-buat kayak gini kan memulai hal baru gitu tentang energi terbarukan ya. Nah, ini sama kayak tadi ya survei pendahuluan, terus eksplorasi ini biasanya kita lakukan untuk cari sampel airnya, anak-anak kimia bisa main seberapa besar kandungan apa yang terkandung di dalamnya, terus membuat studi kelayakan, nanti konseptual modelnya seperti apa, terus membuat perancangan tempat eksplorasinya sampai perancangan produksi dan pemanfaatannya bagi orang banyak kayak orang PWK kan main ke sosial tuh bisa melihat gimana dampak analisis SWOT-nya dan lain-lain tuh semua dipakai. Kalau kalian pernah belajar mungkin di analisis AMDAL dan lain-lain gitu ya. Nah ini sistem yang tadi saya jelaskan ini saya dapatkan dari Pertamina Geothermal Energy ya. Dulu pas saya ikut workshop-nya kemarin, baru kemarin yang pernah ikut ITB kemarin ada di tanggal 26 sampai 29 ada geothermal international geothermal ya saya ikut kebetulan. Itu kemarin juga dapat pencerahan tentang ini baru kemarin selesainya. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, sistem geothermal panas bumi itu adalah meteoric research gitu ya ke dalam daerah panas bumi gitu ya, yang memenuhi kriteria geologinya, hidrogeologinya, transfernya gitu ya. Nah, seperti gambar yang kalian lihat ini, kalau kita lihat ini namanya konseptual model gitu ya. Ini dia main nanti kalau kalian nanti ada tes di Pertamina pasti disuruh gambar namanya kontur manual kayak gini nanti dikasih suhunya sehingga di mana dia akan terletak si manifestasinya seperti apa keadaannya nih. Ini pemutarannya kan ya si energinya datang ke sini terus menjadi awan turun lagi menjadi hujan kayak gitu. Sistemnya terus berputar kayak gitu. Ini nggak akan habis selama dunia ini masih ada gitu ya. Ini tidak akan terhalang COVID kok kalau si geothermal aman ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus sisi komponen utamanya apa? Sumber panas, terus permeabilitas, batuan reservoir, terus batuan penudung dan fluidanya ya sebagai. Nah, ini gimana cara carinya? Ini yang paling penting. Cara mencarinya kan ini udah terada sistem pemodelannya ya, modelingnya. Nah, cara mencarinya metode apa yang kita pakai? Nah, mungkin itu yang akan menjadi concern saya sekarang untuk menjelaskan ke kalian gitu ya. Apa aja yang tata cara kita untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan kita tentunya ya untuk mendapatkan si sistem yang ada di geothermalnya. Sini bang ekspresi permukaan, terus ada pumarol, mata air panas ini ya, hot pole, mud pole gitu ya. Ini sebagai manifestasi yang mengindikasikan bahwa si geothermal itu ada kayak gitu ya. Nah, baik geothermal energy gitu ya, kenapa? Nah, karena kalau kalian lihat ke depan itu ya, ini di sini energi listrik yang digunakan di zaman sekarang kan sangat berlebihan gitu ya, menghabiskan banyak si oil, gas, terus si batu bara gitu ya. Nah, takutnya merusak alam gitu ya, merusak alam. Terus proses reklamasinya juga menunggunya lama untuk generasi-generasi selanjutnya ya, atau anak cucu kita nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini di daerah Iceland gitu ya, ini 99% menggunakan geothermal energy. Jadi sangat bagus dia menggunakan energi fosil zaman dulu ya. Terus sekarang dia bentuknya seperti ini, si Iceland gitu ya. Dulu dikatakan smart city gitu ya karena geothermal energi no polutan terus dia ramah lingkungan gitu ya akan menjadi
energi masa depan bagi manusia gitu ya. Nah ini sekitar 1000 megawatt listrik gitu ya, 30 tahun itu setara penghematannya ya berarti penghematan BBM itu sekitar 465 juta barrel oil, barrel loh ya. Kalian bisa konversi sendiri nanti kayak gimana ya itu. 30 tahun itu kita bisa menghemat segitu banyak energi. Tapi kembali lagi ya ke sistem yang ada di negeri kita atau di dunia itu seperti apa. Kita juga nggak bisa langsung nabrak kayak gitu ya sistem yang sudah ada. Mungkin kita mulai perkenalan, terus menggunakan pertemuan ilmiah dan lain-lain untuk mengenalkan si geothermal atau energi angin, energi terbarukan yang lainnya kayak gitu ya. Nah, ini prospek geothermal electricity-nya ya, kalau kalian lihat ya Indonesia tuh ini loh prospeknya, berarti ya sekitar 1337 gitu ya, watts gitu ya, megawatt. Nah, untuk melihat potensi negara kita cukup besar berarti ya, karena dilalui nih megatrust yang ada di sini nih, melewati gunung-gunung api dunia ya, 13%-nya ada di Indonesia, sekitar 113 gunung api aktif gitu ya ada di Indonesia ya. Kalau kalian lihat jajaran gunung api aktif itu sangat bisa dimanfaatkan untuk jadi sistem si geothermal. Sedangkan di Indonesia baru setahu saya yang dimanfaatkan yang banyak di Jawa Barat ya. Nanti kita lihat di sini ada di slide. Nah ini geothermal resort in Indonesia gitu ya. Nah di mana aja daerah-daerahnya nih? Daerah-daerah yang sudah dipetakan sama sistem geothermal kita gitu ya, yang sudah ada di Indonesia gitu nih, yang sudah seberapa besar yang bisa dimanfaatkan nih dari Sumatera, Jawa, Bali nih. Yang kemarin yang pernah saya ikut di Ijen, terus yang di Gunung Salak gitu ya. Ini baru kemarin juga, baru minggu kemarin saya ini juga apa namanya diajukan dari tim ahli untuk masih tahap seleksi ya untuk geothermal di Cilacap. Kalau masalah itu masih tahap wawancara. Pengadaan geothermal, emang geothermal itu awalnya itu dalam pembuatannya itu kita investasi sangat banyak ya, investasinya untuk pembuatan pipanya, pembuatan surveinya sangat mahal, cost awalnya mahal. Nah mungkin itu pertimbangan-pertimbangan lain setiap negara gitu ya. Tapi kalau kita lihat prospek ini, geothermal ini harusnya dieksekusi ya, kalau dari pemikiran kita sebagai peneliti gitu ya. Tapi pertimbangan lain kan banyak tuh, pertimbangan sosial politiknya, pertimbangan masyarakatnya, dan pembebasan lahan dan lain-lain kan banyak tuh. Kalau kalian sesuatu di orang sipil, orang PWK pasti ngerti lah itu ya. Ini Indonesia yang sudah ada ya, berarti ini data saya dapat 2015 ya, udah 5 tahun yang lalu berarti. Tapi nggak akan beda jauh dalam rentang waktu 5 tahun ya, seperti itu aja gitu ya. Nih di kan ya, yang selalu batuk-batuk kalau kalian lihat di GP, batuk terus tuh. Terus ada Sibual gitu ya, sungai penuh terus. Nah, yang aktif itu yang banyak itu di sini. Yang di Gunung Salak, Wayang Windu, Patuha, Gunung Derajat gitu ya, Dieng gitu ya. Nih, ini yang udah production yang ini ya. Terus masih tahap exploration di Telaga Bodas gitu di Indonesia ya, banyak di Sulawesi juga. Nah, Kalimantan kok nggak ada Pak? Ya nggak ada, karena kita nggak punya gunung gitu ya. Nah, berarti gimana proses penelitian atau mau kerja di geothermal ya bisa. Kalimantan kan nanti akan jadi pusat ibu kota tuh. Otomatis semua ini akan dikerjakan di sini di Kalimantan. Kayak sistem-sistem apanya gitu ya bisa dikerjakan di Kalimantan.
daerah dengan sistem yang pasokan listriknya ya. Nah, gimana nih overload kan ya, Kalimantan, Singkawang, daya lampu, load-nya sekian. Mungkin yang pernah tinggal di Balikpapan 5 tahun yang lalu ya sering mati lampu ya, yang Balikpapan 3 atau 4 tahun yang lalu, tapi sekarang udah terpenuhi. Nah, apalagi kalau kita punya geothermal ya, itu insya Allah kalau benar-benar dilakukan dengan bagus, dengan tahapan yang sesuai, itu kayak warga Indonesia akan bakalan gratis deh listriknya, kayak gitu ya. Kalau benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya, sesuai dengan niatan gitu ya. Ini masuk Lombok juga overload ternyata ya, ikutnya. Ini tempat tinggal saya nih, Lombok. Oke, saya lanjut ke roadmap yang ada di Indonesia gitu ya, roadmap geothermal kita di tahun 2004 itu udah mulai di itu sampai 2025 gitu ya, nanti sisi geothermal itu ternyata target di 2020 itu adalah 6.000 megawatt. Nah, ini lagi tahap pengerjakan mungkin ya di Pertamina, terus di Kamojang, di PLN dan lain-lain. Nah, sistem geothermalnya seperti yang kalian lihat di bawah ini ya. Mungkin ada sebagian sudah daerah-daerah yang di Gunung Salak itu sudah mulai ya di gunung dekat situ sudah mulai mengerjakan yang namanya geothermal. Kita berdoa aja ya, semoga generasi kalian ini bisa mengaktifkan kembali kayak gitu ya, main di geothermal. Nah ini kalau kalian lihat inilah saya akan melihat gambar-gambar aja sekarang ya tentang sistem yang ada di geothermal. Nah, ini instalasinya seperti ini. Ini kan yang pertama nih, orang survei awal nih. Survei awal, terus melakukan drilling, membangun sistem salurannya seperti ini, baru ke sistem geothermalnya atau sistem listriknya gitu ya. Nah, baru pengaliran listrik ke pendistribusian listrik ke daerah-daerah yang dituju kayak gitu. Ini 2 tahun. Nah, pengerjaan ini ternyata membutuhkan waktu 25 sampai 30 tahun untuk sistem konstruksi production-nya gitu ya. Panjang emang. Makanya membutuhkan modal yang besar gitu ya. Tapi kalau kita nggak mulai ya sama aja kita nggak akan maju gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Indonesia sudah mulai mengerjakan. Mulai aja tapi ya. Oke, ini macam-macam klasifikasi geothermal ya. Sistemnya terus ini berdasarkan si hostchain gitu ya. Kalau sistem concave terus tipe lainnya gitu ya. Nah, ini berdasarkan resort atau energinya seperti apa. Nah, geothermal itu kalau kalian nanti kerja di geothermal ini hal yang harus kalian hafal yang namanya konseptual model gitu ya, gimana pergerakan suhunya ini loh, suhunya sampai sini. Ke atas kan semakin kecil tuh. Nah, kenapa kok dia makin kecil? Dia melewati batuan apa? Terus itu kita buat konseptual model kayak gitu. Biasa untuk modeling untuk menentukan titik sumur atau titik drilling yang kita mau. Nih geothermal manifestation, terus ada namanya mineral terafiliasi gitu ya, ada fumarole, terus hot spring. Yang paling sering itu ya hot spring ini ya, karena air panas gitu ya, pemandian air panas gitu pasti di bawahnya ada sistem geothermal gitu ya. Tapi seberapa besar energinya ya perlu analisis lebih banyak gitu ya. Berapa watt yang akan dihasilkan di bawah permukaan itu. Jangan semata-mata dia ada nih Pak di sini air panas, tapi kan kita nggak tahu seberapa besar cadangannya yang ada gitu ya. Kita nggak sembarang juga kayak gitu ya. Kalau dia besar, berarti kalau hitung-hitungannya ini masuk untuk eksplorasinya, ada keuntungannya ya dieksekusi. Biasanya kayak gitu kalau kita sistem di geothermal atau di energi-energi lainnya sih, bukan geothermal aja, oil and gas gitu ya. Nah, kayak gini biasanya kalau lebih dari 200 derajat Celcius, kalau kurang reservoir atau sumber geothermalnya akan seperti gambar disini. Ya ini jadi bisa diarahkan si drilling atau si
sumurnya ya, sumur bornya. Ini udah tadi ya, tak jelasin, terus ini stream, terus ada klasifikasinya nanti berapa apa namanya hot water-nya atau air atau uap yang dihasilkan berapa derajat untuk mengindikasikan bahwa energi yang terkandung di bawahnya seperti apa. Itu ada analisisnya nanti. Mungkin ada kita pelajari. Nah, nih bagian penting dari geothermal ya, geofisik, geologi, and geofisika gitu ya, geokimia, biologi, geofisika gitu ya. Ahli satu ini ada orang geologi, terus ahli duanya ada geokimia, biasanya terus ahli ketiganya adalah geofisika, biasanya yang main di geofisika. Mengamati kondisi fisik, kesiapan pasien, biasanya kalau kita samakan geothermal GNG sama tim dokter gitu ya. Kalau dokter kan gitu ya, mengamati pasiennya, terus ini compare-nya mengamati batuan, struktur, data unit, dan gimana data-datanya. Itu kalau dokter ahli satu, berarti dia masuk ke orang geologi. Kalau di kedokteran gitu ya, analoginya. Kalau dokter ahli dua, berarti mengenai kondisi kimiawi pasien. Berarti kita melakukan sampling datanya, fluidanya seperti apa, analisis laboratorium seperti apa, kayak gitu ya. Itu orang geokimia. Nah, sini ini keahlian orang geofisika nih. Nah, biasanya melakukan perekaman radiologi, CT scan gitu ya. Nah, di geofisika bisa merekam resistivity, gravity, well lodging, dan metode-metode geofisika lainnya untuk mengidentifikasi si geothermalnya, gitu ya. Nah, ini yang akan dilakukan dalam eksplorasi si geothermal gitu ya. Ada pemetaan geologi, terus manifestasinya, survei geokimia, survei geofisika. Nah, kembali lagi penyusunan konseptual model ini paling pentingnya. Terus pemboran, terus studi visibility-nya, uji sumur ya. Terus pembubaran dan pengembangan si geothermalnya. Nah, ini tahapan pendahuluan biasa dilakukan dengan pendataan seperti tadi ya, daerah yang menarik kemudian ditindaklanjuti, kunjungan lapangan, survei awal lah ya. Nah, ini sistem kalau kita di fisik biasa membuat model-model seperti ini. Nah, ini ada patahannya nih, ini patahan misalnya, berarti kita bisa ngebor di daerah mana untuk mendapatkan si sumber geothermalnya untuk dieksplorasi kayak gitu biasanya. Nah, ini kalau orang PWK biasanya di bagian geothermal mainnya untuk pemetaan gitu ya, ada berdasarkan topografi gitu ya. Inilah Gunung Wayang-Windu, terus Tamojang, Sihaus, Gunung Derajat gitu. Berarti ini satu kompleks kan, satu kompleks gunung api atau bukit gitu ya. Ternyata di bawahnya ada sistem panas bumi gitu ya. Nah, ini sudah dimanfaatkan di Indonesia kalau ini. Saya pernah main ke sini ya, ke Tamojang sini. Bagus banget kok di sana ya. Sudah dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda yang pertama kali membuat geothermal itu sekitar 1850 kalau nggak salah. Sekitar itulah tahun penjajahan. Nah, ini data-data zaman dulu gitu ya, untuk melihat sampel panas buminya gitu ya, dia melakukan pemetaan kalau dari zaman-zaman Belanda gitu sudah bagus gitu ya pendataannya. Ini dari data Landsat, dari data satelit biasanya kita juga bisa melakukan lihat topografinya seperti apa, kelembapan suhunya seperti apa, bisa menggunakan pencitraan atas permukaan atau kalau sekarang bisa menggunakan apa sih namanya georadar atau menggunakan penginderaan jauh gitu ya, remote sensing gitu-gitu ya bisa dilakukan. Yang senang main drone, nah ini kalau sudah lebih spesifik lagi kita main di sini biasanya. Kalau kita lihat ini kan rekah-rekahan atau patah-patahannya. Nah, di mana ada patahan yang banyak, berarti sistem si panas bumi bisa dilihat di sini sesarnya. Berarti intinya kalau ada sesar, dia akan dilewati si manifestasi. Nah, bisa kita trace tuh dengan metode geofisik atau geokimia kemana arah
salurannya, sehingga kita bisa tepat sasaran dalam saat melakukan pengeboran, misalnya kayak gitu. Ini waktu saya masih banyak ya, Mbak, ya? Kayaknya kelamaan nanti. Iya, masih ada, Pak. Ini ya, masih banyak kayaknya nih. Kita belajar ya. Nah, kalau ngomong-ngomong kayak gini, saya antusias gitu ya. Ini juga menggunakan citra satelit gitu ya, Lansa salah satu aktivitas pendahuluan ya dalam pengembangan geotermal nih. Nanti kalau kalian kerja di geotermal mainnya kayak gini-gini biar kalian ada gambaran gitu ya. Ini yang suka main satelit gitu ya. Nah, nanti mainnya adalah berdasarkan tatanan topografi yang dikontrol oleh patahan utama gitu. Patahannya berarti si topografinya bisa dilihat nih arahnya seperti apa. Berarti ada naik turun kan ada sesar turun, sesar naik kayak gitu ya. Itu mempengaruhi juga sistem yang ada di bawah permukaannya. Tahap kedua, nah ini tahapan kita sebagai di scientist gitu ya, orang geofisika, orang kimia, orang PMM, semuanya di sini mainnya. Pemetaan geologi meliputi pengecekan hasil struktur, interpretasi foto gitu-gitu ya. Outputnya apa? Peta geologi, terus gambaran, penyebaran daerah kayak gitu-gitu. Ada data batuan reservoirnya, ini tahapannya ya. Nah, biasanya kita melakukan ini untuk melihat manifestasi langsung ke lapangan, terus kita bisa ambil sampelnya kayak gitu ya, seberapa besar apa namanya di sana seperti apa, kita bisa identifikasi seperti itu. Nah, ini pemanfaatannya di Indonesia untuk apa? Jadi nanti sistem yang ada di Indonesia seperti saya bilang tadi gambarannya udah jelas tuh, di setiap daerah ada gunung apinya pasti potensinya ada gitu ya untuk geothermal, untuk memanfaatkan energi terbarukan di sistem ini. Nah, ini aturasi batuan gitu ya, batuannya panas gitu ya. Misalnya ada di situ nanti yang suka mau kulitnya bersih biasanya menggunakan ini ya untuk membersihkan kulit ya. Ada belerang gitu ya. Yang mau cantik alami kita nyebur aja di situ ya nanti kulitnya bersih gitu ya. Gak perlu perawatan ya. Nah, ini spring ya atau rock abrasion atau smooth flow ya ini pemarolnya. Nah, sistem-sistem yang ada di sini baru kita petakan semua hasil yang tadi kita petakan, kita masukkan ke data, sesuaikan compile dengan data satelit untuk membuat sistem yang ada gitu ya. Nah, tahap eksplorasi. Nah, pengambilan contoh fluida, terus melakukan analisis terhadap unsur kimianya, melakukan pengelompokan tipe airnya, banyak hal yang dilakukan dalam tahapan yang saya gambarkan di awal tadi. Ternyata tahapannya seperti ini ya, melakukan perkiraan hidrologi fluida reservoir, terus perkiraan sistemnya seperti apa, ini memakan waktu ya 2-3 bulan. Kalau tepat waktu. Gitu ya, paling ini 6 bulan paling lama kalau kita di sistem ini. Nah, ini anak-anak mahasiswa disuruh mengerjakan ini ya di lab gitu ya untuk melihat seperti apa uapnya, seperti apa kandungan di bawah permukaannya. Kan gini, kalau kita di bumi kan, kalau air itu melewati batuan-batuan celah-celah itu kan otomatis dia membawa bagian dari yang dilewati. Misal melewati lapisan A, lapisan B, lapisan C. Berarti air atau uap itu kan melewati lapisan A, lapisan B. Berarti dia mengambil bagian-bagian yang dia lewati. Berarti kita bisa track gitu, tracking apa aja yang dilewati oleh si uap itu melalui si biokimia kayak gitu ya biasanya. Ini kulit chemistry ya, mungkin anak kimia paham gitu ya, gimana sistem operasinya, terus diagram CIH, CO3 sama SO4-nya gitu ya, manifestasi upflow-nya, terus manifestasi daerah utara ke timur atau dari selatan ke baratnya seperti apa ya, migrasi ke karbonat, migrasi dan lain-lainnya. Banyak istilah di geothermal itu memang.
Ini nggak usah deh, geometri fluidnya. Nah ini tahapan orang geofisika biasanya di sini ya. Kalau orang geofisik biasanya mainnya di image processing, terus di gravity, terus menggunakan electromagnetic metodenya seperti apa, microgravity gitu ya, yang pernah belajar ini. Terus apa outputnya, struktur resistivity, terus struktur densitas, luas daerah, terus kedalamannya, yang berbentuk kedalaman dan ketebalan si reservoirnya, kayak gitu biasanya. Nah, seperti gambar awal tadi ya, setelah kita mendapatkan itu, kita akan mendapatkan model nanti. Seperti apa model bawah permukaannya, berdasarkan resistivity-nya, berapa model bawah permukaannya, berdasarkan emisinya, gravity-nya, dan magnetic. Ini bisa kita diskusikan satu bab sendiri kalau ini ya. Nah, ini metode di geothermal ya, ada aktivitas, densitas, susceptibilitas, kecepatan gelombang, potensial alam, SP gitu ya. Ini yang bisa digunakan. Ini bukan orang fisika aja yang mainnya ya, sipil biasanya main geolistrik gitu ya. Terus kimia, terus TNM, orang-orang industri. Yang di industri ada Pak Imron juga main di situ ya. Main di oil and gas juga dia. Main seismik gitu ya. Saya juga sering main di seismik. Jadi kita tahu gimana, apalagi pakai seismik lebih detail ya, kita bisa lihat bawah permukaannya seperti apa. Nah ini mungkin yang terakhir ini adalah sistem konseptual model gitu ya. Ini, yang ingin saya sampaikan terakhir di sini, gimana sistem outflow gitu ya, sistem source-nya seperti apa, sehingga kita bisa membuat ini sumur-sumurnya. Ini kan kok ada sumur bengkok Pak? Nih ke arah sini. Ya bisa, karena kitchen-nya tuh kita bisa buat jebakan sehingga dia bisa diturunkan ke sini. Bisa aja, kenapa nggak lurus ke sini Pak? Bisa aja, karena dia tidak ini, mungkin struktur geologinya di sini kan tebal nih, caprox-nya. Nggak mungkin lewat sini kan ya. Jadi akan memakan waktu yang lama untuk ngebor yang ini nih. Karena caprox, gitu ya. Nah, otomatis kita melewati ini, yang lebih kecil ke sini. Kayak gitu. Analisa seperti itu perlu. Ketebalannya berapa ya? Kalau dia tebal batu semua ya rugi juga kita ngebor gitu ya. Nah, analisis SWOT-nya seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi kali ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mbak Gisel Angelika gitu ya. Thank you. Nah, ini beberapa foto saya yang ada di Kamojang geothermal gitu ya. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas pemaparan materi tentang geotermalnya. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, akan ada mini quiz untuk teman-teman Energizen nih, yang berkesempatan nanti dapat imani ya dari panitia. Jadi ada 2 pertanyaan, dan bagi teman-teman Energizen yang tahu jawabannya, mungkin bisa langsung on mic dan sebutkan namanya, lalu jika dipersilakan menjawab, bisa menjawab. Oke, siap-siap ya teman-teman untuk pertanyaan pertama. Mungkin teman-teman Energizen tadi yang sudah perhatikan PPT dari Pak Medi bisa menyebutkan apa aja sih komponen-komponen utama yang ada pada sistem panas bumi. Gimana nih teman-teman? Ada nggak nih yang tahu? Tadi udah ditampilin sama Pak Medi di PPT-nya untuk komponen-komponen yang ada di sistem panas bumi. Ayo teman-teman, lumayan nih hadiahnya. Oke, Fikri Maulana. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam. Perkenalkan saya Fikri, NIM 1387. Tadi kan pertanyaannya komponen utama sistem panas bumi. Nah, untuk komponen sendiri ada sumber panas, permeabilitas, batuan reservoir, batuan penudung, dan fluida. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Gimana nih Pak Medi jawabannya Fikri Maulana, benar atau tidak? Oke, bisa aja sih. Walaupun belum dijawab semua ya, itu udah bisa. Tadi yang dijawab Mas Fikri ya, komponen-komponen yang ada di geothermal ya, sesuai di slide yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, untuk Fikri Maulana, selamat kamu mendapatkan hadiah berupa imani. Mungkin nanti dari panitia akan chat untuk konfirmasi price-nya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin dari teman-teman Energizen ada nih yang bisa menyebutkan beberapa kelebihan dari geothermal energy. Tadi juga dari Pak Medi udah menjelaskan tentang kelebihannya, kenapa sih geothermal energy ini bagus untuk digunakan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan beberapa atau menjelaskan. Silakan teman-teman. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Asya. Perkenalkan, nama saya Sanjar Kasih dari Prodi Teknik Lingkungan. Tadi seperti yang Pak Medi jelaskan, saya itu sebenarnya ada 3, tapi saya cuma ingat 2, mungkin nggak. Yang pertama itu pastinya ramah lingkungan, dan juga energi panas bumi itu tidak akan habis gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Asya. Gimana Pak Medi jawaban dari Asya ini? Bisa disebutkan lagi nggak apa aja itu kelebihannya selain ramah lingkungan, tidak akan habis, terus gunanya seperti apa mungkin ya, manfaatnya kayak gitu. Tapi gimana panitia udah merasa cukup nggak sama jawabannya? Mungkin Asya bisa Tapi ditambah sedikit lagi ya jawabannya. kalau ya Gini ya, maksudnya ramah lingkungan itu mungkin kalau misalnya kayak energi batu bara kan itu menghasilkan kayak dari energi fosil gitu Kak. Jadi energinya tuh kayak nggak ramah lingkungan, terus sering juga menghasilkan uap yang nggak baik kan. Tapi kalau misalnya panas bumi ini benar-benar ramah lingkungan. Dan tadi saya juga lihat dari BPT Jawa Media perbandingan dengan yang 2 negara yang di Iceland yang masih menggunakan energi fosil sama menggunakan energi panas bumi itu sangat kentara banget bedanya, Kak. Oke, terima kasih Asya atas dijelaskan tentang itunya tadi ya. Oke, jadi bisa diterima ya Pak jawabannya. Ya kurang lebih lah ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga Asya. Basya. Oke. Ya, Kak, mohon maaf Kak kalau ada kurangnya. Nanti belajar lagi ya kalau tertarik. Oke, untuk sesi mini kuisnya cukup untuk 2 pertanyaan ya. Untuk satu prize-nya lagi mungkin akan diberikan kepada Energizen yang aktif bertanya dan dengan pertanyaan yang menarik nih. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawabnya. Mungkin bagi teman-teman Energizen yang ingin bertanya dari pemaparan yang sudah dikasih Pak Medi tadi, silahkan untuk raise hand atau bisa langsung on mic, atau juga bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan selagi ada Pak Medi yang bisa menjawab nih pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ingin mendalami lebih dalam tentang geothermal atau ingin mengetahui atau ada yang belum jelas dari pemaparan yang sudah diberikan tadi. Silakan teman-teman untuk bertanya. Dan untuk teman-teman yang bertanya juga memiliki kesempatan nih untuk mendapatkan hadiah imani lumayan jajan, nambah-nambah jajan kan apalagi lagi liburan. Ayo, hanya
Oke, silakan. Yosep biasanya nanya nih, mana Yosep? Atau Rajen? Woi, Rajen. Ya, Pak. Kamu nanya. Jangan tidur aja kamu. Ada yang naik, Pak. Oh, ada, silakan. Maaf. Silakan. Ada yang mau nanya? Saya mau izin bertanya, Pak. Perkenalkan. Nama saya Si Rahmat yang nanya malah. Mau bertanya terkait geothermal itu, apakah biayanya banyak digunakan Pak dalam pembuatannya gitu? Dalam pembuatan geothermalnya. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja Pak, tanya dari saya. Gimana Rahmat, biayanya gitu ya? Iya Pak, biaya pembuatan geothermalnya. Oke, seperti saya bilang di awal tadi ya, ini di record nggak ya? Takutnya salah ngomong nanti di ini ya. Soalnya sensitif ya, gitu-gitu ya. Nggak apa-apa ya. Si geothermal itu ya, kalau kita bicara geothermal itu, dia itu biaya di awal, investasi awalnya sangat mahal gitu ya. Bukan mahal ya, mahal sekali gitu ya. Karena survei-survei yang dilakukan, seperti yang saya jelaskan tadi ya, survei geofisika, terus survei geologi, survei geokimianya kan nggak murah ya. Kalau kita datangin satu alat geofisika aja, misal MT itu harganya sampai 10 sampai 15 M gitu ya. Untuk sekali survei itu memakan biaya seperti itu untuk sebulan, belum konsumsi dan lain-lainnya. Jadi biaya awal untuk melakukan survei itu udah mahal, terus dia itu biasanya, nah untuk instalasi sistem sebelum produksinya juga lumayan mahal ya. Nah seperti mungkin slide ini kali ya. Nah kayak ini Rahmat. Jadi kita butuh survei awal gitu ya, survei awal, terus di sini, nah yang mahal itu di sini instalasi pipanya, kemana arahnya kan kita main uap nih, uap yang disalurkan gitu ya. Kan kalau kita pusat geothermal kita di tengah hutan nih, terus produksi kita kan nggak mesti di sana, harus di tempat yang bisa dijangkau gitu ya. Nah untuk membuat si uap itu datang ke sistem pembuatan geothermalnya seperti ini kan, itu yang mahal. Jadi membutuhkan anggaran yang cukup mahal. Terus nanti instalasinya mungkin bisa ikut instalasi yang punya PLN dan lain-lain. Tapi pembuatan awalnya emang agak mahal. Nah, kenapa itu tidak dilakukan sama pemerintah ya? Butuh investor awal gitu ya. Kayak Medco yang ngerjain di yang di Ijen gitu yang pernah saya ikut itu, emang investor awalnya itu nanti dibangun gitu ya sistemnya, tapi nggak bisa berjalan karena apa? Karena kita masih ketergantungan kita terhadap oil and gas itu sangat besar gitu ya. Dan sistem di oil and gas itu mungkin sudah terbangun tuh. Tiba-tiba nggak mungkin dong, tiba-tiba kita tinggalin langsung truk gitu ya. Kamu udah buat PHM misal Pertamina R5, terus Makam Hulu kan sistemnya udah sangat bagus tuh. Bahkan kalian nggak tahu kan gas itu lewat di kilo itu kan di bawah itu udah ada dari PHM sana nyambung gitu kan di bawah laut itu kan udah ada tuh. Tiba-tiba kita mau merusak sistem itu juga ini biayanya juga nggak murah gitu ya. Lebih ke situ sih. Tapi dari tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membangun satu sistem, mungkin percontohan yang di Kamojang atau di Gunung Salak atau di Windu itu semoga bisa diikuti secara bertahap gitu ya. Karena sistem energi kita kan sekarang sistemnya sudah dikelola oleh dalam negeri ya. Kalau zaman dulu masih ada Selam Bersih ya, masih ada Total gitu-gitu ya, masih ada Haberboten gitu yang ngelola, tapi sekarang kan sudah dilimpahkan semua ke Pertamina. Jadi ini kembali lagi pemerintah itu fokusnya mengerjakan kemana, arahnya kayak gitu. Semoga paham ya maksudnya. Jadi gimana pendekatan kita mungkin ya ke sistem yang ada untuk dibangunkan bahwa ini loh geothermal ini sangat bermanfaat. Nah, kenapa kok belum dibangun Pak? Padahal itu sangat bermanfaat gitu ya. Saya juga masih mempertanyakan kayak gitu ya.
Tapi mungkin lebih ke kondisi keadaan Indonesia, mungkin negara-negara berkembang itu kan sulit ya mendapatkan investor mungkin untuk menginvestasikan dananya untuk membangun sistem yang ada di geothermal. Padahal sangat-sangat ini ya potensial. Tapi untuk kesananya sudah ada tahapannya, Ahmad. Jadi udah ada tahapan untuk pembangunan awalnya. Bahkan di zaman Belanda dulu sudah ada gitu kalau di geothermal. Kayak gitu, Rahmat. Jadi pembangunan awalnya ya cukup mahal gitu ya, karena instalasi dan lain-lain survei awalnya mungkin ya yang agak mahal. Gimana Rahmat dan Rahmat Ahmada? Paham, Pak. Mungkin saya mau bertanya lagi ke Pak sekali lagi. Pada saat Paham pembangunan, tapi nanya lagi dia. pada saat pembangunan nih, Pak, pembangunan buat geothermal ini terus terjadi kecelakaan gitu yang tidak diinginkan, itu dampaknya sangat besar apa gimana ya Pak pada saat melaksanakan pengerjaan geothermal ini? Ya, Apakah ya tentu kalau terjadi kecelakaannya, karena kan kita ada belajar ada K3 dan lain-lain gitu ya. Jadi pernah ada tuh di Gunung Salak kayaknya si pipanya itu bocor gitu ya. Nah, bayangin gas keluar dari situ kan. Nah, itu yang dampak lingkungannya juga yang harus diperhatikan. Jalur-jalur gasnya itu seperti apa, jauh nggak dari hewan-hewan di situ. Kayak gitu ya. Ya dampaknya cukup besar, itu kan gas panas terus beracun. Jadi kita kalau dihirup ya, kalau kamu hirup ya langsung pulang berulang, Rahmat. Habis badanmu sama tulangmu tuh hancur kayaknya. Canda ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya kita perlu desain model tadi kemana arahnya biar lebih jauh dari permukiman dan lain-lain. Itu mungkin instalasinya yang seperti itu yang masih sulit untuk dilakukan gitu ya, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mungkin membutuhkan lebih baik membangun ibu kota dulu kali ya daripada membangun sistem kayak gini, tunggu investor dulu ya. Tapi udah mulai sih dibangun ininya, apa sih namanya? Awal survei awalnya dan banyak universitas kayak ITB, Brawijaya, UGM itu udah mulai mengerjakan kok. Yang gini, insya Allah ITK juga nanti kita coba-coba ya, ketuk-ketuk pintu-pintu yang di atas itu ya buat ngerjakan ini pelan-pelan aja. Itu Rahmat. Jadi peluangnya untuk dia rusak ya pasti ada gitu ya. Tapi karena udah dilakukan mungkin riset yang lebih mungkin sedikit gitu ya, nggak banyak, nggak besar. Itu kan kelalaian atau faktor alam kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba gempa di bawahnya kan si geotermalnya lari kemana kita nggak tahu juga kan ya. Berubah strukturnya kan nggak tahu juga. Itu kan faktor alam atau faktor manusia. Gitu Rahmat. Ada lagi Rahmat? Cukup pada bisa ya. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Oke, terima kasih untuk Rahmat dan juga Pak Medi nih. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Yuk. Joseph mau nanya mungkin tuh. Atau Rajen yang kenal aja anak fisika. Boleh nih Pak, saya ada pertanyaan Pak. Orang ya. Yo, Yosef. Baik Pak, sebelumnya saya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yosef. Kenal. Buat yang lain Pak, siapa tahu dia mau kenal. Kan kamu paling terkenal di SSE katanya. Mana tuh? Oke Pak, jujur saya masih bingung nih Pak. Kan tadi Bapak juga sudah jelaskan nih kalau untuk sumber panas bumi itu manifestasi di permukaan itu beda-beda. Ada yang berupa uap, ada yang berupa juga kayak geyser, pancaran semburan air panas gitu. Nah, apakah untuk pemanfaatan panas yang menjadi sumber energi listrik ini memerlukan penanganan khusus Pak buat tiap-tiap sumber yang manifestasinya berbeda-beda Pak? Untuk seperti mungkin di dalam PLN-nya itu konsepnya berbeda dari satu pembangkit yang menggunakan sumber panas yang satu dengan yang lainnya Pak. Seperti itu. Apakah berbeda Pak atau mungkin bisa dijelaskan juga Pak seperti apa konsepnya Pak? Oke, bagus pertanyaannya ini baru konsep ya. Pertanyaannya konsep. Jadi kalau kita lihat kan tadi itu saya jelaskan manifestasi. Manifestasi itu kan kenampakan di atas permukaan bahwa ada sistem di bawahnya, Kang Yosef ya. Nah,
seperti apa nanti pemanfaatan pas udah tahu bahwa di situ ada sistem geothermal atau apa sih namanya, bawahnya sangat potensial gitu ya Yosep ya, kan kita nggak tahu potensial apa tidak. Kalau dia potensial berarti sistem yang digunakan itu adalah kita bisa mengambil uapnya itu kita bisa mengatur tekanannya kan Yosep ya, tekanannya teratur seberapa besar tekanannya untuk menjalankan si turbin itu. Jadi yang main itu adalah di tekanan uapnya sebenarnya. Jadi fungsi manifestasi itu hanya melihat bahwa di sana itu ada sistem geothermal. Nanti kita akan gali seberapa besar potensinya, energinya seperti apa, terus ya kekuatan tekanannya seperti apa. Kalau kita bicara banyak kan sistem geothermal tadi ya. Nah, kayak ini misalnya sistem hot dry rock itu yang memanfaatkan. Nah, yang dimanfaatkan apa? Suhu maksimumnya berapa yang ada di bawah permukaan. Itu misal suhu sangat besar, otomatis kalau suhunya tinggi, otomatis dia kan gimana? Kalau di fisika ya saya, kalau dia suhunya tinggi, tekanannya seperti apa ke atas, kan main suhu aja sebenarnya dia. Nah, seberapa kedalamannya yang ada kayak gitu. Paham nggak Yosep? Iya Pak, sejauh ini paham Pak. Jadi kayak gitu. Jadi manifestasi itu hanya untuk kenampakan di bawah permukaan. Kalau itu membuktikan bahwa benar loh di sini ada gitu loh. Nah, tinggal kita buktikan dengan geofisika, geologi dan si geokimianya tadi untuk membuktikan berapa besaran buat konseptual model yang tadi kayak gitu ya Yosep. Boleh saya tambahkan pertanyaan Pak? Oh, ada yang boleh. masih saya bingungkan Pak. Jadi kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya kayak geyser itu kan salah satu bentuk manifestasinya Pak. Dari geyser itu juga karena dia masih dalam bentuk wujudnya cair, berarti tekanannya tidak terlalu besar atau suhu di dalam sumber panas itu tidak terlalu besar. Nah, apakah di dalam pembangkit nanti itu kita juga memanfaatkan airnya ini atau kita hanya membutuhkan uapnya saja Pak? Kalau misalnya memang hanya membutuhkan uapnya, apakah ada tambahan perlakuan khususnya Pak? Jadi kalau kita bicara udah di sistem nih Yosep ya. Jadi nanti kan yang naik itu ada uap, ada air gitu Yosep ya. Jadi airnya itu pasti dia terpisah, dia akan dikembalikan lagi disuntikan ke bawah permukaan kayak sistem ini. Kayak sistem kita membuat air panas. Jadi air ikut kan tuh ya, pasti kita melakukan streaming gitu atau filter nanti di sistemnya. Makanya saya tidak tampil masih tadi karena permintaannya hanya tentang energi geothermal. Nah, kalau kita bicara instalasinya beda lagi nanti dia itu ada penyaringan terus sampai uapnya yang paling bagus itu untuk biar nggak rusak juga kan turbin kalau kena itu kan bisa korosi atau apa-apa kan ya karena yang pasti yang dipakai itu ada uap yang tekanan tinggi terus nanti ada pemisahan antara air, uap dan kayak gini kayak kita main di oil and gas kan ya semua itu fluida yang naik set gitu ya kita nggak tahu mana yang gas mana yang ini akan ada alat pemisah untuk pemisah jalur masuknya airnya itu kalau setahu saya di geothermal itu ada pipa dia akan mengalirkan lagi airnya ke bawah permukaan kayak gitu disuntik gitu ya Sep. Nah kayak gini nih misalnya injeksi nih ada sumber injeksi ada sumber produksi jadi ini untuk produksi uapnya terus di sini ada turbinnya ya si injeksi menginjeksikan airnya masuk keluar masuk gitu ya Sep. Biasanya kayak gitu ada sumber produksi ada sumber injeksi itu belum saya bahas ya tadi ya soalnya nggak ke situ ya nggak ke produksinya jadi bagus ya pertanyaannya Sep ya jadi ada kalau di sistem geothermal tuh kayak gitu nah itu akan mengalirkan sumber produksi itu akan menghasilkan si listrik tadi ya. Nah, ini turbin generatornya nanti yang memisahkan dia kemana ya tekanannya seperti apa, panasnya seperti apa untuk klasifikasi turbinnya sendiri kayak gitu. Itu ya, Sep. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Oke. Yuk lagi yuk. Terima kasih Kak Yosef dan juga Pak Medi. Mungkin bagi Energizer nih dari tadi belum ada yang bertanya. Mungkin jika mau bertanya silahkan langsung aja masuk menyampaikan pertanyaannya. Lumayan nih dapat hadiah 50.000 bagi yang mau bertanya. Oke, yang ada yang raise hand tadi, mungkin bisa langsung on mic.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena off cam soalnya HP saya termasuk gampang lag. Jadi perkenalkan, nama saya Rehan Islami. Saya dari program studi teknik mesin. Ini mengenai pertanyaan yang pertama tadi yang sama Rahmat mengenai investasi. Hasil dari investasi kalau misalnya kita membangun sebuah pembangkit listrik memanfaatkan geothermal. Nah, saya pernah baca-baca kalau gunung itu memiliki siklus letusannya masing-masing. Ada yang 15 tahun, 20 tahun. Nah, kalau misalnya kita sudah membangun nih Pak, kebetulan itu menghabiskan biaya yang besar. Kemudian dalam waktu siklusnya itu, misalnya kita ambil Gunung Kelut, itu kan memiliki siklus 15 tahun. Nah, suatu saat setelah 15 tahun dia meletus sebelumnya, kemudian meletus dan menghancurkan seluruh sebagian dari apa yang kita sudah investasikan. Kemudian itu kan menjadi kekurangan dari geothermal ini. Untuk mengurangi hal tersebut kan itu apakah ada cara lain Pak? Misalnya uapnya itu disalurkan gitu ke tempat yang lebih jauh gitu. Itu apakah bisa atau ada cara lain Pak? Oke. Pertanyaannya ya. Saya bisa menggambar nggak di sini ya? Saya. Jadi gini, Mas Rehan, kalau kita lihat benar ada risiko seperti itu ada nih, risiko gempa, risiko gunung meletus ya. Setiap gunung kan punya periode masing-masing. Makanya tadi saya bilang kita kan nggak mesti dia itu di bawah gunung api itu kan pengambilan sistem geotermalnya, misal kayak gini. Misal nih gunung apinya di sini nih. Nah, misal saya punya gunung api nih, magmanya otomatis ke sini nih ya, ke arah sini. Terus kita akan melakukan drilling sumurnya kan nggak mesti dekat-dekat si gunung api, makanya kita tahu berapa hot arah pengaliran si jalur panasnya itu. Baru kita kan tadi ada, kalau kita ingin buat sumur, terus dia bisa arah ke situ, ke kiri, ke kanan gitu ya, untuk melihat si reservoirnya kayak gitu Mas Rehan. Jadi pasti ada kajian gitu ya, kalau gunung ini meletus dia akan arah laharnya kemana, terus gempanya siapa, crack-nya seperti apa, itu ada, itu analisis seperti itu. Tapi kita nggak bisa ini juga mengantisipasi karena alam ya, seberapa besar goncangannya atau akibat yang diakibatkan oleh si gunung api ya. Tapi setahu saya kalau kita melakukan sudah tahapan eksplorasi atau tahapan itu akan jauh Mas, itu berkilo-kilo biasanya kita menyampaikan pipa geotermal pipa uapnya itu ke pusat produksinya. Misal yang di Kamojang, saya tahu ya, di Kamojang itu kan tidak di gunungnya, berarti di lembah-lembah gunungnya itu loh Mas. Jadi kita tahu di bawah gunung itu sistem geotermalnya ada, berarti kita ambil di mana daerah yang kemungkinan itu bisa terambil gitu loh Mas. Mana slide kayak gini misal. Nah ini kan gunung api nih di sini. Nah kita bisa ambil daerah-daerah seperti ini. Yang penting sudah ada berapa kisaran dari konseptual model yang kita dapat, berapa kisaran suhu yang ada di bawah permukaan yang dihasilkan oleh si reservoir tadi. Jadi jangan pikirkan di bawah itu dia ada cair, ada padat. Jadi ada tadi yang dicari itu adalah porositasnya untuk diambilkan sistem penyedotan si uapnya. Jadi kita masukkan pipa, terus di sistem penyedotannya itu bukan genangan di bawah itu, jadi dia pasti batuan reservoir. Jadi batuan yang mempunyai rongga-rongga untuk itu. Jadi kalaupun di
dia rusak gitu ya pasti karena di sana ada instalasinya mungkin dilakukan dengan sedemikian rupa berapa kekuatan untuk goncangan dan lain-lain gitu Mas ya. Bisa jadi itu juga menjadi pertimbangan. Tapi setahu saya selama ini untuk membangun geothermal itu jauh dari gunung apinya sih. Jadi misal makanya mahal itu investasinya misal nih saya ngebor di sini nih tapi kantornya bisa di kota gitu atau di daerah-daerah di sekitar situ jauh dari permukiman dan lain-lain gitu ya atau jauh dari apa namanya dampak yang diakibatkan oleh si gunung api. Nah kalau kita bicara gunung api lagi, gunung api itu kan mempunyai peta mitigasi tuh ya kemana arahnya, jalurnya seperti apa, biasanya dilihat juga faktor mitigasi bencananya, kayak gitu, Mas Rehan. Kajian-kajian awalnya. Tapi tanda kutip ya kita nggak bisa melawan alam gitu ya, tetap aja peluang itu ada gitu ya. Tapi kita akan meminimalisir gitu ya kejadian itu kayak gitu. Mas. Izin bertanya lagi Pak, melanjutkan. Jadi setelah itu untuk maintenance-nya itu dari proyek ini tuh apa aja sih Pak? Kan seperti yang kita tahu banyak proyek Indonesia itu maintenance-nya tuh jarang. Kalau untuk proyek Indonesia ini bagaimana Pak? Maintenance-nya ya maintenance-nya ya biasanya melakukan ini kalau ada sumbatan dan lainnya kita nggak tahu kalau kita bicara Indonesia atau itu kan tanda kutip aja yang melakukan mau baik atau mau buruk kan kita nggak tahu Mas. Jadi setahu kita anggap aja orang itu melakukan sesuai dengan SOP kita kan nggak bisa ngejudge ini baik ini enggak. Kalau dia sudah melakukan sesuai SOP itu kita bisa nilai itu baik gitu loh Mas. Jadi kita nggak bisa menilai secara objektif kita kan ya harus secara general kalau kita menilai. Kalau kita melihat mungkin ketraumaan kita terhadap proyek-proyek di Indonesia ya maintenance-nya buruk atau apa kan itu mungkin ya pengaruh personalnya aja. Tapi kalau mereka menjalankan sesuai dengan SOP yang ada di konseptual yang kita buat, harusnya itu bagus. Kayak gitu, Mas. Jadi kalau kita mikir itu masih jelek karena ada orangnya ya pasti oknum gitu, Mas. Pasti bagus kalau sesuai SOP, Mas. Maintenance-nya. Kayak gitu. Jadi usahakan positive thinking aja yang gitu-gitu ya. Jadi kita jadi agent of change seperti katanya si Fahmi itu. Gimana Mas Rehan? Dosen sudah dengar nggak? Baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup banyak yang harus diperbaiki juga ya. Ya benar. Itu sistem manusia itu tergantung kita aja maunya arah mana. Makanya saya berharap di generasi kalian itu ya bisa merubah generasi bapak-bapak yang ada di atas sana. Pahamlah siapa ya yang bisa kalian rubah nanti. Jangan pas kalian udah ada di sistem itu, kalian malah sembrono, malah lebih-lebih nanti ya. Karena kan mereka juga dulu di bagian itu, yang protes-protes juga pas sudah di bagian itu, ya kayak gitu ya, paham lah. Kayak gitu. Jadi emang sistem memang kayak gitu mas, jahat ya, kejam. Jadi yang penting kita itu bicara sekarang sesuai sama kapasitas kita sebagai peneliti, memberikan rujukan, memberikan rekomendasi sebatas itu kan. Kita harus bicara sesuai sama kapasitas. Kalau melebihi dari itu ya nggak boleh juga ya, karena bukan kapasitas, bukan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita segera menganalisis seperti ini, ya kita berikan rekomendasi. Terserah mereka mengerjakan atau tidak, itu urusan lain lagi ya. Mungkin pertimbangannya banyak kalau sudah berhubungan tatanan negara itu kan ya banyak ya yang harus dipertimbangkan. Enggak yang ini aja diurusin, mungkin ada proyek-proyek strategis lainnya yang bisa dikerjakan kayak gitu. Mungkin pemerintah Indonesia ya mungkin ya belum membutuhkan geothermal mungkin ya karena masih banyak minyak, masih banyak batu bara. Kalimantan batu baranya masih banyak. Kayak gitu mungkin pikirannya gitu ya. Kita nggak tahu juga. Kayak gitu Mas Rehan. Belajar yang rajin.
Silahkan. Ada lagi gimana Mas Rehan? Udah puas belum? Kayaknya belum puas deh nih. Sudah cukup Pak, sudah banyak. Terima kasih Pak. Jadi nanti kalau mau buat kelas geothermal lagi bolehlah. Yang lebih spesifik lagi sistemnya seperti apa ya, mungkin bisa nanti. Ke lingkungannya ini masih general aja sih kalau ini ya. Katanya Rajen yang penting ini dulu pembukaan, tahu dulu geothermal itu seperti apa gitu ya. Ya kayak gini geothermalnya. Dan sangat bermanfaat. Kalau mau tugas akhir nanti mungkin sama saya geothermal bisa kita main geothermal ya. Jadi saya kirim ke Kamojang, ke Pertamina gitu ya. Kalau mau. Silakan. Mana Mbak Grizel? Masih ada waktu kah? Oke. Terima kasih kepada Karhen dan juga Pak Medi yang sudah menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan, mengingat waktu juga. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman Energizen, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Bagi yang belum menyalakan kamera, silahkan untuk segera dinyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, untuk teman-teman semua, mungkin bisa dinyalakan nih kameranya. Ayo kita tunggu ya untuk dinyalakan kameranya sampai 11.34. Ayo, baru 4 orang nih yang nyala kameranya di saya. Kami juga ya, ternyata ya 39 orang. Oke. Iya, Pak. Ayo yang lain, silakan dinyalakan kameranya. Oke, apa ada lagi yang mau menyalakan kamera? Dipersilahkan. Halo teman-teman. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk sesi dokumentasinya ya. Mungkin untuk sesi dokumentasi bisa saya pandu. Silakan teman-teman untuk bergaya, silakan untuk berpose. Saya hitung 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup untuk sesi dokumentasinya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke sesi post-test, saya mau menyampaikan sedikit. Mungkin kita bisa berterima kasih dulu kepada Pak Medi yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi terkait geothermal dan juga kepada teman-teman semua dan kakak-kakak semua atas antusiasnya dalam menjawab mini games yang tadi saya kasih dan juga memberikan pertanyaan sehingga dapat menambah wawasan kita semua. Dan untuk pemenang yang tadi berhasil mendapatkan imani, silakan ditunggu untuk konfirmasi hadiahnya akan di-chat oleh panitia secara pribadi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Medi. Mungkin saya selaku moderator dan juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Medi yang sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi ilmu kepada kita semua pada hari ini. Pemaparan materi yang tadinya diberikan pastinya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan saya juga mengucapkan maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Mungkin jika Bapak ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room, karena setelah ini
kami akan melakukan sesi post-test sebelum kegiatan hari ini ditutup. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya atas kesempatannya, terus sharingnya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terus belajar, semangat terus di SSE-nya ya. Kalau butuh sharing lagi, nanti kita diskusikan tentang geothermal lagi atau yang lainnya ya. Terima kasih. Selamat siang. Saya izin lihat dulu ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Siap. Oke, bagi teman-teman Energizen, mungkin bisa mengisi post-test yang sudah diberikan di kolom chat oleh panitia. Waktu untuk mengisi post-testnya 10 menit dari sekarang ya, teman-teman. Selamat mengerjakan.
Oke, untuk teman-teman semua, waktu untuk mengerjakan post-testnya sudah habis ya. Mungkin bisa langsung dikumpulkan bagi teman-teman yang belum submit, bisa langsung di-submit sekarang. Oke, sambil nunggu teman-teman submit, mungkin bisa yang sudah submit bisa mengisi feedback pada link yang akan di-share oleh panitia. Silakan bagi teman-teman yang sudah submit post-testnya untuk mengisi feedback pada link yang sudah diberikan. Oke, linknya udah ada di kolom chat ya, teman-teman. Silakan diisi. Oke, sambil teman-teman mengisi feedback yang ada pada kolom chat, mungkin dari KTD, dari divisi program ingin menyampaikan sesuatu. Untuk KTD mungkin saya persilahkan, Kak. Ya, terima kasih kesempatannya, Rizal. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Energizen. Perkenalkan, nama saya Teddy dari Divisi Program SRE ITK. Ingin menyampaikan sedikit terkait dengan Open Recruitment Ketua Panitia Seminar Ahli 2021. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, saat ini kami sedang Open Recruitment untuk teman-teman yang ingin jadi Ketua Panitia kegiatan Seminar Ahli SRE ITK. Untuk pendaftarannya kami perpanjang sampai dengan tanggal 3 Agustus ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang berminat
bisa segera mendaftar karena persyaratannya juga mudah, hanya CV dan motivation letter aja. Seperti itu kenapa teman-teman ingin menjadi ketua panitia. Dan kalau teman-teman bergabung jadi ketua panitia seminar ahli ini, akan banyak sekali benefit yang kalian dapatkan, diantaranya tentu saja sertifikat ya yang akan ditandatangani oleh pembina SRE dan juga ketua SRE. Kemudian juga ada pengalaman tentunya, pengalaman dalam mengadakan kegiatan seminar, dalam hal ini webinar ya kita ya, yang bertemakan EBT, yang mana kita juga akan mengundang pemateri-pemateri nasional gitu yang berkecimpung di dunia energi baru terbarukan. Nanti teman-teman tuh punya banyak kesempatan untuk kemudian berkomunikasi dengan SRE dari kampus lain seperti itu, dan akan banyak sekali tentunya manfaat yang teman-teman dapatkan. Dalam hal ini nanti teman-teman yang menjadi ketua panitia dan panitia nanti akan mendapat arahan langsung dari saya dan Yosefiana terkait bagaimana kegiatan seminar kita. Temanya sudah ada, kemudian seperti itu ya. Kerangka kerjanya udah ada, jadi teman-teman nanti hanya sebagai eksekutor aja begitu. Nah, ini juga dalam hal dalam rangka kami untuk tongkat estafet gitu ya, untuk transfer ilmu ke teman-teman SRE, siapa tahu nanti ke depannya akan meneruskan SRE gitu ya dari teman-teman Energizen. Jadi langsung aja ya, bersama ragu-ragu yang mau daftar segera daftar. Kalau mau tanya-tanya juga bisa tanya ke saya atau ke Yosefiana. Nah, itu untuk link pendaftarannya saya kirim lagi di grup. Ya. Nah, teman-teman silakan ya. Ya, harapannya nanti teman-teman bisa ikut berkontribusi di kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, nggak hanya sebagai peserta aja, tapi kali ini ada kesempatan untuk jadi panitia, jadi ketua panitia dan panitia. Nah, kurang lebih gitu aja Grisel. Makasih banyak ya. Teman-teman ditunggu kontribusinya. Makasih. Ya, sama-sama Kak Teddy. Nah, nih bagi teman-teman Energizen semua, dipersilakan untuk daftar bagi yang mau menjadi ketua panitia, karena benefitnya pasti banyak banget kan, terus pengalaman baru juga, dan pastinya dapat bimbingan langsung dari Kak Teddy dan juga kakak-kakak yang lain. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin dan berminat, silahkan untuk daftar, linknya udah ada di grup line SRITK. Dan bagi teman-teman yang belum submit feedback dan juga post-testnya, dipersilakan untuk segera submit dan mengisi. Oke, untuk kenal EBT pada hari ini mungkin dapat kita cukupkan. Saya sebagai moderator berterima kasih kepada teman-teman Energizen semua yang sudah bersemangat dan antusias untuk kenal EBT yang kelima pada hari ini. Dan semoga untuk semangatnya tetap dijaga, kalau bisa ditingkatkan lagi untuk kenal EBT ke depannya, karena masih ada 2 materi lagi untuk kenal EBT. Dan selamat juga kepada teman-teman 3 orang yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Silakan ditunggu untuk konfirmasinya nanti. Dan juga terima kasih kepada Kak Iqbal, Kak Yosef, Kak Teddy, dan juga kakak-kakak dan teman-teman panitia lain yang sudah mendukung untuk acara kegiatan pada hari ini. Mungkin untuk kegiatan hari ini dapat kita cukupkan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan dalam pembawaan acara maupun hal lainnya. Untuk teman-teman semua, dijaga kesehatannya dan kita bisa bertemu lagi di Kenal EBT dan acara-acara selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Energizen. Mungkin bagi teman-teman Energizen dipersilahkan untuk leave dari Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih.